Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wa salamu ala toha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu wa rahmatan lil alamin. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar kultum saya di mana saja berada yang dirahmati Allah. Sebuah kabar menuturkan saat-saat yang paling mengerikan bagi seorang hamba ketika dunia adalah ketika ruh keluar dari jasadnya. Kedua matanya melotot, nafasnya tersengal-sengal, bibir dan dagunya menggigil kaku, keningnya mengeluarkan keringat dingin, kedua pipinya bergemuruh, lidahnya keluh dan tidak bisa lagi menjawab pertanyaan atau pembicaraan. Kedua matanya menjadi cekung, tulang-tulang persendian tubuhnya terasa ngilu, anggota-anggota tubuhnya tak lagi berhubungan satu sama lain. Orang-orang yang dia sayangi pergi meninggalkan dirinya, sanak kerabatnya terpisah darinya, dan harta serta tempat tinggalnya mengucapkan selamat jalan kepadanya. Ketika semua itu terjadi, seorang hamba akan mengalami kebingungan yang luar biasa. Bahkan ada yang kehilangan akal sehatnya, sehingga setan dengan mudah melancarkan tipu daya mereka. Inilah waktu yang paling berbahaya dan mengerikan bagi seorang hamba, apalagi Allah SWT telah menutup semua pintu taubat untuknya. Pada saat itu sebaik-baik perkataan yang diucapkan oleh seorang hamba adalah kalimat syahadat. Sedangkan peristiwa yang paling mengerikan bagi seorang hamba di akhirat nanti adalah tatkala sangkakala ditiup, kemudian semua manusia dibangkitkan dari kubur. Setiap orang yang berbuat zalim dituntut balas oleh orang yang terzalimi. Kemudian para malaikat menjadi saksi-saksinya, Allah sebagai hakimnya, dan siksa neraka atau kenikmatan abadi di surga sebagai balasannya. Ketika tiupan pertama sangkakala terdengar, semua makhluk akan dilanda ketakutan yang mencekam, hingga setiap wanita yang hamil akan mengalami keguguran, dan manusia-manusia itu akan terlihat linglung seperti orang mabuk, padahal mereka sama sekali tidak mabuk. Ini merupakan gambaran betapa azab Allah saat itu benar-benar sangat pedih dan mengerikan. Ketika itu semua anak kecil tiba-tiba berubah menjadi tua dan beruban. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran, "Wa kaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba." Maka bagaimanakah kalian akan dapat melihat diri kalian jika kalian tetap kafir pada hari yang menjadikan anak-anak beruban? Quran Surat Al-Muzammil ayat 17. Allah juga mengingatkan tentang keadaan pada hari kiamat sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Quran, "In kanat illa syai'atan wahidan fa idahum khamidun." Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Quran Surat Yasin ayat 29. Wasyiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dibawa ke dalam surga secara berrombong-rombongan. Quran Surat Az-Zumar ayat 73. Dan pada hari kiamat nanti akan dihadirkan saksi yang memberikan saksian atas amal dan perbuatan setiap orang. Ketujuh saksi itu yaitu, yang pertama adalah tempat, yakni tempat manusia berpijak saat di dunia, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, "Yauma idzin tuhadditsu akhbaruha." Pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Quran Surat Al-Zilzalah ayat 4.
Yang kedua, yakni waktu. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa pada hari kiamat nanti, setiap hari yang pernah dilalui manusia akan berkata, aku adalah hari-hari kalian di dunia dan aku akan menjadi saksi atas semua perbuatan kalian. Yang ketiga, yakni lidah. Terkait saksian lidah ini Allah menegaskan dalam firman-Nya, yauma tashhadu alaihim alsinatahum yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari ketika lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Quran Surat An-Nur ayat 24. Yang keempat, yakni setiap anggota tubuh mereka akan bersaksi atas apa yang pernah diperbuat oleh manusia terhadap diri mereka. Allah berfirman, al-yawma nahdimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan berkatalah kepada kami tangan mereka dan memberi kesaksianlah kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Quran Surat Yasin ayat 65. Yang kelima, yakni dua malaikat pengawas, sebagaimana terangkan dalam firman-Nya, wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaan itu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Infitor ayat 10 sampai 12. Yang keenam, yakni buku catatan amal, sebagaimana dikatakan Allah ketika berfirman, ada kitabuna yang tiku alaikum bil haqqi inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun. Allah berfirman, inilah kitab atau catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 29. Yang ketujuh, yakni Allah Zat yang Maha Penyayang. Hal ini ditegaskan Allah sendiri dalam firman-Nya, kunna alaikum syuhudan in tufiduna fi. Kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Quran Surat Yunus ayat 61. Wahai orang yang juga berbuat maksiat, bagaimanakah keadaanmu nanti bila para saksi-saksi bersama-sama bersaksi atas semua perbuatan maksiatmu? Kisahkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada seorang mukmin pun melainkan akan memiliki satu lembar catatan baru setiap harinya. Jika setiap lembar catatan itu dilipat dan tidak tercatat bacaan istighfar di dalamnya, maka lembaran catatan itu akan berwarna kelam. Demikian sebaliknya, jika dilipat dan terdapat catatan bacaan istighfar di dalamnya, maka lembaran catatan tersebut akan memancarkan sinar terang benderang. Al-Faqih Abu Lais menerangkan, tidak ada seorang pun yang hidup di dunia ini melainkan akan dikawal oleh dua malaikat yang senantiasa mengawasinya di waktu siang dan malam. Allah SWT menugaskan mereka berdua untuk mencatat setiap amal seorang hamba, baik berupa amal kebajikan maupun amal kejelekan atau amal perbuatan yang dilakukan secara senda gurau maupun secara sungguh-sungguh. Allah berfirman, wa inna alaikum lahafidin. Padahal sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu. Quran Surat Al-Infitor ayat 10. Dengan demikian, dua catatan amal seseorang akan dibawa naik ke langit sebanyak 2 kali setiap harinya, yaitu di waktu siang dan malam. Setiap tahun
setiap setahun sekali catatan-catatan amal tersebut akan dikumpulkan pada malam pertengahan bulan Sya'ban, yakni nisfu Sya'ban. Semua perkataan dan perbuatan sia-sia seorang hamba yang tercatat di setiap lembarnya akan dicoret. Kemudian catatan amal selama setahun ini akan dikumpulkan di sebuah kotak penyimpanan. Ketika seseorang mengalami sakaratul maut dan menjumpai ajalnya, kotak-kotak penyimpan catatan amal selama hidupnya akan dikumpulkan menjadi satu. Kemudian setelah ruh tercabut dari jasadnya, kotak-kotak itu akan diikat, dikalungkan di lehernya, ditempel dengan namanya, dan diikut sertakan bersamanya di dalam kubur. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqihi wa nukhrijuhu lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya atau sebagai tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Quran surat Al-Isra ayat 13. Seolah-olah Allah berfirman, kami kalungkan pada lehermu semua catatan amal perbuatannya. Secara khusus ayat tersebut menyebutkan kata leher, tak lain karena leher merupakan tempat yang biasa digunakan untuk menaruh kalung, perhiasan, dan apa saja yang membuat seseorang tampak indah atau memalukan. Seolah-olah Allah juga berfirman, kami akan menyodorkan padanya buku catatan amalnya. Kemudian Allah berfirman padanya, bacalah bukumu itu. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Iqra kitabaka kafa binafsika yawma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Quran surat Al-Isra ayat 14. Yang dimaksud dengan kitab di sini adalah buku catatan amal perbuatan seorang hamba selama hidup di dunia. Ketika Allah telah mengumpulkan para makhluk di padang mahsyar dan hendak menghisap amal-amal mereka, buku-buku catatan amal mereka akan berterbangan dan melayang-layang di atas mereka seperti salju. Lalu sebuah suara gaib akan berseru, wahai fulan, ambillah buku catatan amalmu itu dengan tangan kananmu. Wahai fulan, ambillah buku catatan amalmu itu dengan tangan kirimu. Dan kau fulan, ambillah buku catatan amalmu dari belakang punggungmu. Dengan demikian tidak ada seorang pun akan mengambil buku catatan amalnya kecuali seperti apa yang telah diperintahkan Allah kepada mereka masing-masing. Bagi orang-orang yang bertakwa, maka buku catatan amal mereka akan diserahkan ke tangan kanan. Bagi orang-orang yang banyak berbuat dosa, maka buku catatan amal mereka akan diserahkan ke tangan kiri. Adapun bagi orang-orang kafir, buku catatan amal mereka akan diserahkan dari belakang punggung. Berkaitan dengan hal itu, Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakangnya, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan ia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Quran surat Al-Insyiqaq ayat 7-12. Pada hari perhitungan kelak, manusia akan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama bagi orang-orang yang bertakwa, maka mereka akan dihisab dengan pemeriksaan yang mudah. Kedua bagi orang-orang kafir, maka mereka akan dihisab dengan pemeriksaan yang sangat ketat sambil disiksa. Yang ketiga bagi orang-orang yang beriman, tapi mereka sering berbuat maksiat, meski akhirnya selamat, mereka akan dihisab seraya dicerca dengan sejumlah pertanyaan terlebih dahulu.
Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, kedua kaki setiap hamba tidak akan bisa melangkah dari hadapan Allah sampai ia ditanya tentang umurnya. Untuk apa umurnya dihabiskan, dan tentang hartanya, yakni dari mana ia memperoleh, dan untuk apa ia menghabiskannya. Tidak hanya itu, setiap hamba juga akan ditanya tentang buku catatan amalnya. Ketika pemeriksaan buku catatan amal telah selesai, Allah akan berfirman, wahai hambaku, benarkah semua amal yang tercatat dalam buku ini adalah amal perbuatanmu, ataukah para malaikatku telah menambah-nambahi untukmu? Hamba tersebut akan menjawab, tidaklah demikian yang terjadi, melainkan aku benar-benar telah melakukan semua perbuatan itu. Allah pun berfirman, akulah yang telah menutup aib-aibmu di dunia dahulu, dan aku pula yang akan mengampunimu pada hari ini. Maka pergilah, karena aku telah mengampunimu. Demikianlah halnya keadaan orang yang akan dihisab sambil diterca beberapa pertanyaan terlebih dahulu, meski akhirnya selamat berkat anugerah Allah. Sedangkan bagi yang menerima buku catatan amal dari sebelah kanannya, maka mereka akan dihisab dengan pemeriksaan yang mudah. Allah SWT berfirman, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 7-8. Ketika ditanya tentang masalah golongan orang-orang dengan pemeriksaan yang mudah ini, baginda Nabi Muhammad SAW menjawab, seseorang akan melihat buku catatan amalnya secara sekilas dan langsung akan pergi meninggalkan tempat penghisaban tersebut. Perumpamaan pemeriksaan Allah terhadap orang-orang mukmin di hari kiamat nanti, sebagaimana pemeriksaan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Ia berkata, hal alimtum ma fa'altum Yusuf, apakah kamu mengetahui kejelekan apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf? Quran Surat Yusuf ayat 89. Kelak Allah akan berkata kepada hambanya, apakah engkau mengetahui kejelekan apa yang engkau lakukan ketika engkau mengingkari perintahku, dan ingatlah engkau dengan tindakan buruk apa yang engkau perbuat ketika engkau lalai. Nabi Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, la tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Pada hari ini tak ada catatan, pada hari ini tak ada cercaan terhadap kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 92. Kalau Allah akan berkata kepada setiap orang mukmin, wahai hambaku, masuklah ke dalam surga. Pada hari ini tidak ada kekhawatiran terhadapmu, dan tidak pula engkau pula perlu bersedih hati. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwa ketika para makhluk akan dihisab, sebuah suara gaib dari hadirat Zat yang Maha Penyayang berseru, di manakah seorang nabi dari keturunan Bani Hashim? Baginda Nabi Muhammad SAW pun datang menghadap seraya memuji-muji dan menyanjung-nyanjung Tuhannya. Setelah itu beliau memohon agar tidak membuka aib umatnya. Ketika menyaksikan itu, semua makhluk takjub dan heran pada beliau. Kemudian Allah berfirman, wahai Muhammad, perlihatkanlah umatmu. Baginda Nabi SAW memperlihatkan umatnya. Saat itu mereka tengah berdiri di atas kubur mereka masing-masing. Lalu salah seorang dari mereka dipanggil dan dihisab dengan pemeriksaan yang ringan. Sementara Allah tidak marah sedikitpun padanya, bahkan Allah tak mempedulikan kejelekan-kejelekan yang tercatat di buku catatan amalnya. Setelah itu di atas kepala hamba tersebut disematkan sebuah mahkota yang terbuat dari emas dan berhiaskan intan dan permata. Kemudian dikenakan pada tubuh mereka 70 jenis perhiasan, dan di tangan mereka 3 buah gelang, satu terbuat dari emas, satu terbuat dari perak, dan satu lagi terbuat dari mutiara.
Ketika kembali ke tengah-tengah saudaranya sesama mukmin, mereka tidak lagi saling mengenali satu sama lain karena keelokan dan kesempurnaan rupanya. Ia datang seraya, tangan kanannya memegang buku catatan amalnya, lembar keterangan pembebasan dirinya dari neraka serta ketetapan pengekalannya di dalam surga. Lalu ia berkata kepada saudara-saudaranya seiman, apakah kalian tidak mengenaliku lagi? Aku adalah Fulan bin Fulan. Ketahuilah Allah telah memuliakan diriku, membebaskanku dari api neraka dan akan mengekalkanku di surga. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, wa yanqalibu ila ahlihi masrura." Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan periksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Quran surat Al-Insyiqaq ayat 7-9. Sedangkan orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kiri atau belakangnya, ia akan berkata, alangkah baiknya bila buku catatan amalku itu tidak diberikan kepadaku. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, "Fa'amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira." Adapun orang yang diberikan kitabnya dari arah belakangnya, maka ia akan berteriak, celakalah aku, dan ia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yakni neraka. Quran surat Al-Insyiqaq ayat 12. Konon setiap kebaikan yang pernah dilakukan oleh seorang hamba akan tercatat di bagian dalam buku catatan amalnya. Sedangkan setiap keburukan yang pernah dilakukannya akan tertulis jelas di bagian sampulnya. Siapa saja yang diberikan buku catatan amalnya dari sebelah kirinya, niscaya ia akan mendapatkan siksaan di neraka. Meskipun ia mempunyai banyak kebaikan, mereka adalah orang-orang kafir. Karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang dilakukan dalam kekafiran sama sekali tidak mendatangkan pahala. Pada hari kiamat kelak, dasar setiap orang kafir akan berbentuk seperti gunung Hira dan gunung api Kubais yang berada di Mekah. Kemudian di kepalanya akan diletakkan sebuah mahkota yang terbuat dari bara api. Tubuhnya akan dibungkus dengan pakaian yang terbuat dari tembaga yang sangat panas. Di lehernya akan dikalungkan sebuah kalung yang terbuat dari bara api yang terus menyala-nyala. Tangannya akan dibelenggu di lehernya. Wajahnya menjadi sangat hitam dan kedua matanya terus melotot. Ketika kembali ke tengah-tengah kawannya, sesama kaum kafir, tak ada seorang pun yang melihatnya kecuali akan terbelalak ketakutan dan lari menjauhnya. Tak seorang pun di antara mereka yang mengenalinya, bahkan karena ketakutan melihat wajahnya mereka berlarian masuk ke neraka. Kemudian dia akan berkata, wahai kawan-kawanku, aku adalah Fulan bin Fulan. Syahdan, meski kitabnya diberikan dari sebelah kiri, orang-orang kafir itu tetap tidak bisa mengambilnya. Mereka justru mengambilnya dari arah punggung mereka. Ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya ketika orang-orang kafir dipanggil namanya untuk dihisab, seorang malaikat azab akan menghampiri dan memukul dadanya hingga berlubang sampai tembus ke belakang. Kemudian tangan kirinya akan ditarik ke arah belakang dan diletakkan buku catatan amalnya mereka di antara kedua bahunya. Kaum muslimin dan para pendengar di mana saja berada, sekilas apa yang bisa saya sampaikan ini mudah-mudahan ada guna manfaatnya kita semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.